Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan bulan yang lalu kita menyampaikan tentang bagaimana akidah kita terkait dengan ketuhanan Isa Al-Masih dan perayaan kelahirannya. Maka sudah dijelaskan panjang lebar. Maka biar cerita itu tidak terputus, maka pada pertemuan bulan ini saya lanjutkan dengan toleransi dalam Islam, dan ini menjawab kegelisahan sebagian jenengan yang temanya akidah terus bertanya tentang toleransi, jadi sisang gitu. Maka suatu ketika Nabi SAW pernah didatangi oleh tokoh Quraisy 4 orang, Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad Ibnul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini tuannya Bilal bin Rabah. Dan mereka mengatakan, ya Muhammad, halumna falna'bud ma ta'bud. Wahai Muhammad, gimana kalau kita itu beribadah, kami beribadah atas apa yang kamu lakukan. Kami ngelakoni apa sing mbok lakoninya. Wa ta'bud ma na'bud. Terus kowe ngelakoni apa sing tak lakoni. Terkait peribadatan ya. Jadi nanti ada babnya ibadah atau akidah, dan ada babnya muamalah. Yang kita omongkan ini pembukaannya itu tentang ibadahnya dulu. Wa nastarik nahnu wa anta bi amrina kulli, dan kami ikut pada semua peribadatan yang mbok lakukan. Fa in kana alladzi ji'ta bihi khair mimma bi aidina, nek sing mbok lakoni kuwi menurut kami baik, kunna qad sarabna kafi, kami sudah ngikut. Wa akhadna bi haddina minku, dan nanti kita lanjutkan nek memang menurut kami baik. Kemudian wa in kana alladzi bi aidina khair mimma bi yadika, tapi kalau yang kami lakukan menurut pandanganmu itu baik, kunta qad sarabtana fi amrina, kamu sudah mengikuti kami. Wa akhadta bi haddina minhu, nanti tinggal mbok lanjutkan. Jadi ini terkesan bagus, terkesan sebuah deal-dealan yang baik gitu. Nah, tapi karena ini konteksnya adalah peribadatan, makanya Nabi SAW kemudian mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya sampai lakum dinukum waliyadi. Oleh karena itu maka ini kalau konteksnya ibadah, baik ibadah mereka atau ibadah kita, yang sana ya nggak usah nyampur ke sini, yang sini juga nggak usah nyampur ke sana, karena nanti ada usaha mereka ikut kita dalam rangka ben kita ikut mereka. Aku kan harus ngucapke selamat Idul Fitri, ya. Kowe kudune kan ngucapke selamat iki mosok yo angel, mung garing ngomong. Maka hal seperti ini harus dipahami, mana yang ada batasannya, mana yang kemudian diperbolehkan. Nah, niku soal ibadah ya. Jadi termasuk situ gak boleh ngucap, gak boleh ikut, masang spanduk, nyengkuyung, gawe snack, terus mulai macam-macam ngedongke hadiah gitu kan. Nah, maka semua itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau kemudian sekarang dalam sisi muamalahnya, maka seperti apa? Yang pertama, Allah mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Agama kita itu sudah jelas benar. Agama mereka sudah jelas salah. Di sini jelas dikatakan qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jalan yang jelas itu jelas benar, itu jelas. Yang sesat itu jelas. Tapi apa? La ikraha fiddin. Kita enggak boleh memaksakan. Jadi misalnya nanti ada kerencang atau gada rai, banyak rambut pisang tak antem juga nggak boleh. Atau sing rada halus misalnya dengan gada karyawan atau asisten rumah tangga, banyak rambut pisang tak gaji loh, niku nggak boleh. Jadi Islam itu sampai seperti itu. Kemudian kita nggak boleh mencaci maki Tuhan mereka. Allah mengatakan pada Quran surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adlum bighairi ilm. Jangan kamu caci maki Tuhan mereka. Karena nanti nek buat caci maki, mereka akan balas menghina Tuhanmu, dan itu melampaui batas. Jadi karepe pengen bela Allah, ning malah Allah dilok-lokke. Nah, itu kan hal yang keliru. Makanya dalam bab bakti sama orang tua,
Nabi itu melarang anak menghina orang tuanya. Zaman dulu semua anak itu bangga dengan bapaknya. Kaget ketika Nabi mengatakan jangan menghina bapak. Kata sahabat itu yang mendengar, loh memang ada yang menghina bapak? Nenek itu cara cetol. Saat ini kan kata coba menghina materi Pak Ewen gitu. Nah, maka Nabi mengatakan orang yang menghina bapak orang lain balas menghina bapaknya, itu sama aja dia menghina bapaknya sendiri. Nah, maka dalam urusan perbapaan aja nggak boleh, apalagi urusan ketuhanan tambah nggak boleh lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Nabi SAW melarang keras kita menyakiti mereka, bahkan membunuh mereka, itu tambah keras lagi larangannya, sampai Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir di negeri yang damai, dia nggak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Padahal yang namanya bau surga itu bisa dicium pada jarak 40 tahun perjalanan. Niku nek unta mlakune 5 km per jam, sedina 10 jam, berarti 50 kilo. Ping 300 swidak ping 40 niku ketemune 708.000 km. Itu setara dengan bengi bumi lewat garis khatulistiwa ping 17. Baune surga itu bisa diambu 708.000 km. Dan itu nggak akan dicium oleh orang yang membunuh orang kafir di negeri yang damai. Makanya kayak di Indonesia, negeri damai, tiba-tiba enak sing kebon segala macam, gereja segala macam, maka dia orang Islam yang nggak paham Islam. Jadi bukan Islam yang salah, dia nggak paham. Jadi ayat-ayat jihad ditembaki, dikenaiki pada kondisi yang tidak layak disebut jihad. Makanya harusnya orang kalau ngaji dengan benar nggak akan hadir dalam kondisi-kondisi seperti itu. Makanya BNPT itu punya penasehat itu ya radok, bengok-bengok kemana-mana ngomong sing marahi teroris kuwi wong sing ngajarke tauhid. Kok iso? Tauhid itu ajarannya Nabi dari mulai awal Rasul Nuh sampai akhir Nabi Muhammad SAW kok terus marahi teroris. Nah ternyata benang merahnya sebenarnya ada orang-orang yang belajar itu ning kemudian meninggalkan beberapa poin-poin penjelasan ulama tentang jihad. Jadi ayat-ayat jihad, dalil jihad, fikih jihad diterapkan di negeri yang tidak ada peperangan, akhirnya ya rusuh. Artinya yang salah orangnya, bukan kemudian agamanya. Sama ketika kita lihat di suatu video dan medsos helm itu kan digesirah tau. Nah, terus enak wong padu nih pinggir dalan, helm bingung ngeprok kancane ya. Niku sing salah helmnya apa wonge? Wonge masa ya helmnya. Artinya kita juga akan harus melihat seperti itu. Kok enak teroris? Bener wong Islam, ning dia salah. Jangan disalahkan apa yang kemudian dia baca atau yang disita Quran, disita buku-buku tauhid ngopo kayak gitu. Harusnya yang disita itu buku-buku yang memang dia belajar tentang fikih jihad yang dia itu salah gitu loh, kayak buku Imam Samudra itu jelas salah kayak gitu. Ya, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita nggak dilarang untuk berbuat baik sama orang kafir, nggak dilarang. Yang dilarang kita mencampur adukan ibadah dengan mereka, tapi berbuat baik sama mereka nggak dilarang, tapi bersyarat apa? Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum bidin anta min di wa lam tukhrijukum min diyarikum anta baruhum wa tuqsitu ilahi. Allah enggak melarang kamu pada orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, yaitu apa? Anta baruhum wa tuqsitu ilahi, untuk berbuat baik dan berbuat adil. Jadi kalau kemudian dengan gadah tonggo Kristen, terus dia berbuat baik, monggo Pak De disauri, monggo Mas, monggo Mbak, jangan kemudian cuy ya. Dasar kafir, mboten. Jadi itu Islam. Bahkan ketika memang nggih panjenengan misalnya jualan gitu kan, jualan yang ada timbangannya, misal jualan beras atau daging atau apalah yang ditimbang, datang orang Islam pakai jilbab atau yang laki-laki pakai jenggot, misal modelan ulang dan itu, wah ini teko wong Islam ya. Timbangannya bener sekilo bandul, sekilo barang gitu kan. Tapi begitu kemudian sing teko, wah wong ra kudungan atau mungkin gelas nganggo kalung salib, akhirnya jebuk ke magnet templeke plek ngoten niku mboten salah. Makanya dalam Islam ada Quran surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang curang.
itu tidak disebutkan curang kepada orang kafir atau orang Islam. Kabeh segala macam jenis curang kalau itu dilakukan oleh orang Islam itu nggak bagus, nggak baik, rusak. Makanya kita boleh berbuat baik sama tetangga kita yang kafir, apalagi itu orang tua. Sampai Allah mengingatkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, orang tuamu menyuruh kamu berbuat kesyirikan yang mana dia tidak ada pengetahuan tentang itu. Nah, jadi kalau bahasa kesyirikan itu termasuk dengan kekafiran, kok kon murtad, daerah ngerti nek agama dia itu salah gitu. Fala tutihuma, jangan taati, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ning pergauli dengan baik. Bergaul dengan baik niku pripun? Oh, wong tuaku manggon dhewe nggih dikancani. Oh, wong tuaku wis tuwa ora ndek omah nggih dikeki omah. Ora ndek ngono kok omah dikontrake. Oh, ngontrak yo larangan yo dikoske. Oh, ngekoske yo wegah yo amorke kan ngoten. Begitu kemudian sudah tinggal, maka dipastikan oh listriknya nggih enten, pulsane, oh toyone nggih pun dibayar pame. Oh, kedah-dahar nggih dicepake wose, dicepake magicome, dicepake kompor yo karo gase gitu kan. Sekomplit itu gitu kan. Yang namanya ma'rufah itu, jangan mau dilebokke mati urip karo empak, mboten. Makanya kan ironi ketika ada kelompok Islam yang mengkafirkan orang Islam lain, apalagi itu bapaknya. Wong niki wong bapak kafir disuruh berbuat baik. Nggih. Makanya itu jelas keliru nek enten kelompok ngoten niku jelas keliru. Ulang niku jelas ora benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kita pun dianjurkan untuk berbuat baik pada tetangga yang non muslim. Sampai yang namanya Ibnu Umar itu ketika menyembelih kambing, Ibnu Umar itu bertanya sama asistennya, "Ahdaitum lijaril Yahudi, apakah kamu sudah ngasih hadiah ke tetanggamu Yahudi?" Maksudnya wedhus iki mu kayak ini ora sebelah sithik ae. Mboten terus dibelah untuk kayak kabeh mboten. Maksudnya sithik iki terus buka urung sebelah iki. Fa ini sami itu Rasulullah SAW yaqulu, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarrisuhu. Sampai Jibril itu terus menerus mendatangi aku, kata Nabi, dan saking seringnya teko ngeleke soal tetangga, aku nganti bedek nganti ngira kayane kok bakal ngomong nek tanggamu kuwi nek kowe mati kok tanggamu gak ono warisan. Jadi saking seringnya menasihati, Muhammad, tonggo jolani. Nah, sampai Nabi itu menduga, khawatir, was-was. Mengko gek ojo-ojo malah kon kei warisan. Ning mboten, faktane mboten ya. Artinya waris muslim dan kafir itu tidak saling mewarisi. Cuman dalam konteks berbuat baik, Ibnu Umar memahami hadis itu sebagai kebaikan enggak cuma sama orang Islam, bahkan orang kafir juga. Artinya kalau jenengan misal sedina jagung ping gangsal, terus berkate ning omah nek 5 nganti rantek gitu kan. Tanggane sebelah omah wong Kristen ra duwe dikeki mboten apa-apa. Wah, iman kan. Mboten apa-apa lek ora kepangan dibuat ning sampahan mboten. Nah, tapi enten tapine Pak. Tapine napa? Tapi nek sama tetangga non muslim aja kita disuruh baik, berarti sama yang Islam kita harus lebih baik. Niku kadang ya enten wong kleru. Anggur sing non muslim ku pol-polan karo tanggane sing Islam malah ranggagas, parah melih tanggane sing Islam niku dulure, mbakyune, mase. Padahal kalau dia itu tetangga, saudara muslim itu haknya 3 kali. Nek tetangga kafir itu haknya cuma 1 karena sebagai tetangga. Tapi nek tetangga saudara dan Islam 3 kali. Jadi nek misal niku panganane sekedhik, nek dipara loro kok ora memper gegeke sing Islam. Tapi nek panganane kathah saged dipara loro, monggo dipara loro kiwa tangan. Tapi nek kemudian misal jenengan nggih kersa gitu kan, nggih monggo ditelaske. Tapi nek ora telas iki kelongi sekedhik, berarti ki sing iki nek dipara neh ra memper ya sing Islam bae. Ngoten. Jadi kepada yang Islam harus lebih baik. Bahkan niki bahkan tangga jenengan nek niku napa melu LDI niku jenengan nyutikon berbuat baik walaupun jenengan dikafirkan. Cukup. Angel to niku. Angel tapi nggih ngoten niku Islam. Jadi mereka mengkafirkan kita enggak boleh. Mereka berbuat enggak baik kita disuruh berbuat baik. Mereka enggak mau bermuamalah dengan kita, misal kita harus bermuamalah dengan mereka. Angel niku. Karena memang nggih niki lah agama gitu. Dan memang menjalankan agama itu dikatakan di akhir zaman itu koyo gegemomo. Jadi kudu pakoh, kudu kenceng ning ora gampang niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bahkan kalau mereka miskin atau susah atau punya masalah, kita boleh menolong. Nabi SAW mengatakan fi kulli kabidin robbatin ajrun, pada setiap makhluk yang punya hati yang basah berarti gue nyowo, itu kalau kita berbuat baik ada kebaikan. Nah niki penguatnya, dalil penguatnya adalah gue pilih panjenengan asring pireng wonten PSK yang bisa masuk surga karena nulungi anjing. Nah nulungi anjing iso marahi mlebu surga, makanya nulungi wong yang walaupun agamanya beda itu nggih mlebet surga. Artinya ketika panjenengan nebeten pergi terus tiba-tiba ada yang kecelakaan, mboten usah ditiliki KTP-mu apa Mbak Mas, mboten usah. Langsung ditulungi mawon. Soal mengke dhek kemudian agamanya beda dengan kita, mboten napa-napa. Wong niki jelas dalile pada setiap pertolongan yang kita kasihkan kepada makhluk Allah, maka di situ ada pahala. Ojo kok napa penungso gedene semono, misal dengan ngalian ten pitik kecemplung kalen dengan tas niku insyaallah enten pahala. Wa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nggih disebutkan lagi oleh Bunda Aisyah bahwasanya kita boleh mempekerjakan mereka. Nabi SAW wastajar Rasulullah SAW wa Abu Bakrin rajulan min Bani Dil hadiyan khurritan. Bahwasanya Nabi SAW pernah mempekerjakan orang musyrik, orang kafir pada saat beliau mau hijrah ke Madinah sebagai penunjuk jalan. Jadi nek jenengan misal ada lowongan yang mana lowongan itu golek sing Islam yo ongel, terus jenengan entuke wong non muslim niku angsal. Tapi nek enek wong Islam ya tentu sing Islam didahulukan, ngoten. Nah, mulai lowongan-lowongan ini terkait dengan urusan wong Islam. Misal enten badan zakat, lowongane kok syaratnya agamane bebas niku nggih aneh. Kudune nggih tetep Islam, ngoten nggih. Tapi nek lowongan-lowongane misal dengan duit perusahaan pesawat, lowongan sebagai pilot. Gini ajeng sing Islam sih nggih monggo, tapi nek pilot Islam ya mung sithik ya, sing non muslim enggak apa-apa. Ngoten nggih. Jadi boleh ketika kondisinya memang dibutuhkan. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh membeli dagangan mereka. Istaro Rasulullah SAW ta'aman min Yahudi. Biasanya Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Makanan di sini tentu makanan halal. Maksud hadis ini makanan yang dimaksud adalah gandum. Nggih mboten kudu gandum. Gandum niku perwakilan barang halal. Jadi nek orang non muslim ya tetangga jenengan dodolan napa aqua ngeten iki nggih entuk dituku, dodolan gula teh nggih entuk dituku. Nek dodolane iwak babi nggih mboten sah dituku. Jadi dodolan-dodolan yang halal itu boleh dibeli. Kemudian boleh menjenguk kalau sakit. Nabi SAW pernah menjenguk asistennya yang beragama Yahudi, seorang laki-laki, dan begitu menjenguk beliau kemudian mengatakan aslim lebu Islam le fanadoro ila abihi, dan dia melihat pada bapaknya, dan bapaknya mengatakan anti Abul Qasim manuto karo Abu Qasim, bapak Qasim. Al Qasim niku putrane Nabi Muhammad yang sudah wafat, maka manuto karo Muhammad, maksudnya seperti itu. Maka anak itu masuk Islam. Nah begitu sudah masuk Islam, Nabi keluar dari rumahnya dan mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Nah jadi sunai dengan nek ningali tetangga jenengan yang non muslim niku mak bisi mlebu Islam Mas. Rawani Mas marai rame nggih ditungake. Mugi-mugi ndang mantun kalih mugi-mugi angsal hidayah. Kowe yo marai rame Mas. Nah, kalimat berikutnya, kalimat kedua niku nggih dibatin mboten napa. Intinya sebagai seorang manusia kita boleh untuk menengoki mereka dan mendoakan kesembuhannya enggak apa-apa. Kesembuhannya gitu. Ngoten nggih. Nah, nek mereka sing donga, kita enggak boleh ikut bareng bersama mereka dalam berdoa. Nah, kita dilarang mendolimi mereka. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu wa aqrabu taqwa." Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena itu dekat pada takwa. Al-Maidah ayat 8. Artinya, ketika panjenengan iki nek dalam praktek misal tangga jenengan sebelah omah niku wong Kristen. Terus jenengan duwe wit pelem gedhe banget, pange nyebrang nang pagere tangga jenengan. Tangga jenengan sanjang, Pakde, piye? Niki wit peleme nyebrang niki lho. Nah terus
Lah niki bendinten niku kula nyaponi uwohe kan. Ya ora apa-apa kowe bejomu. Wong ngoten. Lah uwohe pripun? Lah kuwi wekku, nek uwoh kekno aku kowe peken. Niku mboten angsal wae. Sing bener pripun? Sing bener uwohe resik ana, uwohe peken. Lah kula mboten remen kali pelem jenengan kuweni kok mboten enak. Oh ya wis sesuk tak grajine. Ngoten mawon. Jadi kita nggak boleh mendolimi tetangga. Nggih, termasuk nek napa niku dengan enten napa septic tank kan sok enten pipone to. Pipone diarahi mboten asal. Atau kemudian jenengan gadah talang kudune kan banyune medhuk ditalangi lewat pipa ten kalen niku mboten ditalangi bablas mripa. Nah, niku nggih mboten asal. Nek kalih wong kafir mendak boleh apalagi sama orang Islam. Ngoten nggih. Jadi ini pokoknya babnya ini pada orang kafir. Nek kafir wira itu apa meneh karo wong Islam. Nah, ngoten. Kenapa? Nah, itu penting. Nabi mengatakan ittaqud dzulma wa in kana kafirun. Hati-hati lho karo wong terdolimi walaupun kafir. Kenapa kata Nabi fa innahu laisa dunaha hijabun? Karena dia dan Allah itu enggak ada hijab. Benar wong kafir donga ana Tuhan yang salah benar, tapi Allah sebagai Tuhan yang benar itu ngerti nek iki wong didolimi, maka Allah punya kehendak bisa saja dan sangat mungkin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabulkan doanya. Nah, misal wong sing wah dan wuh tadi, ya ora ngono wae, terus dhek ndonga ning Tuhane jane kliru. Ning muni dongane niku mang broke we peleme niku, iso wae mungkin sambil bledek ambruk tenan gitu. Karena walaupun dia berdoa di Tuhan yang salah, tapi Tuhan yang benar Allah Subhanahu wa taala mendengar gitu. Sehingga mendengar rintihan orang yang terdolimi ini, orang terdolimi ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada hijab. Nek kepada orang kafir aja Nabi bahasane ngoten napa meneh sing didolimi wong Islam. Makanya nek jenengan mirsani ngampun dan kebakaran Amerika niku yang namanya Palestina niku di bumi hanguskan kayak kebakaran Amerika niku butuh waktu 1,5 tahun. Dor lagi rotor 1,5 tahun. Niku mau orang dino 3 dino pun tek karo-karuan. Kula 2 hari yang lalu ningali niku atau maca niku kerugiannya 2.400 sekian triliun. Di waktu wingi kula tanggal rencang kula pun 2.700 triliun. Niku sudah 10 kali lebih dari bantuan Amerika ke Israel. Membantu militer, senjata, bantu macam-macam. Nah, maka keadilan Allah. Para janda, orang sebenarnya Allah dealing. Wong Israel Amerika, jadi wong munafik sama ngomong kencangnya. Baik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah niki pernah tanyakan, boleh mendatangi undangan mereka selama ini pembatasnya bukan ritual atau terkait dengan peribadatan mereka. Contohnya nopo? Ayo. Contohnya nopo Pak RT? Undangan orang kafir yang boleh didatangi yang tidak terkait dengan nopo ritual ibadah. Nopo contohnya? Kok layatan, usik, napa? Bak mantu, sing paling jenengan biasanya lakoni niku lho. Napa? Napa? Arisan RT niku lho. Ini kan rutin ta niku. Ben bulan napa ben niku? Nah nggih, ini kan ngumpul niku to. Delalah sing mintuk Pak Petrus gitu. Ning omahe Pak Petrus, ha nggih jenengan mangkat boten napa. Betul apa? Dalilnya apa? Niku. Kulo pokoke nek ngomong berusaha untuk dalilnya niki. Ngomong niki dalilnya niki. Karena kulo ya wegah ngajari elek terus dituntut teng akhirat ngimpi itu pahala akeh malah dosa sampai pirang-pirang. Nggih. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW dulu pernah fa'ahdat lahu imra'atun min Yahudiyin Khaibar satan masliyatan. Nabi itu pernah mendapatkan 1 ekor kambing panggang utuh. Kemudian fatanawala minha wa tanawala minha Bishr ibn al-Bara. Kemudian Nabi menerima, yang namanya sahabat Bishr bin Bara juga menerima dimakan. Nah,
Nabi makannya mungkin pelan-pelan, alam si biser mungkin makannya cepet-cepetan, kayak-kayak gitu ya. Jenenge mungkin makanan enak kan, bleb-bleb. Nah, pas Nabi nembe dahar untuk beberapa suap atau beberapa gigit, nah Nabi mengangkat niki potongannya kan ingkung, boten terus ingkung dikrikiti ngeten mesti dicuil to. Nah, cuilane niku yang dimakan Nabi diangkat. Nabi mengatakan bahwasanya inna hadhihi tuhbiruni annaha masmumatun. Daging iki lagi wae ngomong nek dheke nek racune. Jadi wong Yahudi kayak hadiah dalam rangka ngeracun Nabi. Famata Bishr bin Barok. Sahabat Nabi sebelahnya Bishr bin Barok langsung meninggal mergo mangane kokean gitu kan. Nah, fa arsala ilaihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang wanita Yahudi ini dipanggil. Kemudian ditanya, "Mahama lagi alama sonati." Iki karepmu piye to kok dadak mbok racun? Iku nek basa Jawa niku ngoten. Jane maksudmu apa? Qala, dia mengatakan in kunta nabiyan lam yaduruka syai'. Nek kowe iki tenan nabi, kudune racun kuwi ora malahi kowe cilaka. Dan faktanya nabi saat nanya itu enggak cilaka. Wa in kunna malikan arhahtun nas minka. Tapi nek kamu ini mau menungso sing pengen golek kedudukan, pengen jadi raja, pengen golek jabatan, aku sudah membuat manusia istirahat dari kamu. Is menungso seleren saka ketemu kowe. Nah, itu. Maka singkat cerita, Nabi memaafkan wanita Yahudi ini karena perbuatannya. Neng ada yang mati. Dalam Islam kalau orang membunuh orang, maka kisos, dia pun dihukum mati karena ada yang mati. Nah, tapi qadarullah inilah sekian tahun kemudian beliau SAW dalam kondisi sakit, beliau mengatakan ma ziltu minal aklati ladzi akaltu bi Khaibar. Aku cek ngrasake lho rasane racun sing tak pangan ning Khaibar kae. Fahada awanu ing kitoi abhari, dan aku merasa iki detik-detik terputusnya atau tercabutnya urat nadiku. Wayahe situ. Nah, maka Nabi meninggal karena sakit, ya. Dan sakitnya salah satu sebabnya adalah racun yang tersisa dari yang diberikan oleh orang Yahudi. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan diundang pada acara yang enggak ada unsur ibadah mereka, teman RT dan seterusnya, maka di situ jenengan boleh datang. Nah, nek layatan kalau enggak ada prosesi keagamaan silakan. Tapi kalau ada ya jenengan terluar. Nek cek krungu nggih rada adoh meleh. Nek ra dinteni ning kuburane wae sisan gitu. Nah, nek nikahan gimana? Kalau jelas undangannya di gereja jenengan enggak boleh datang. Kalau di rumahnya pas kemudian ada prosesi niku pembaptisan atau yang semisalnya niku pemberkatan dan seterusnya, maka jenengan enggak boleh menyaksikan. Maka silakan ditunggu di luar gitu kan. Nah, jadi di situ pembatasnya gitu. Syukur-syukur nek saged jenengan malah dugi sebelum atau setelahnya. Jadi podon pas doni. Kan mbok saged to ngoten niku to, disiasati ngoten niku lho. Kados nek jenengan bedino entuk ulem nganti ping 5 terus sing 3 jame padha ngono kan nata awak kan angel to. Akhire wah iki dhisik wae mergone tempuk dinone atau jame ngoten to. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita boleh memakan sembelihan mereka. Jadi nek misal yang pernah saya bilang dulu, jangan misal ke Amerika, ke Rusia gitu kan. Itu kan orang-orang Kristen kan, nah, boleh makan sembelihan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ukhilla al-yauma ukhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladina utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum." Bahwasanya hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan mereka halal buat kamu, makanan kamu halal buat mereka. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 5. Sehingga jenengan nek misal kepepet, misal ke Amerika, panganan kok renek sing enak mung ayam, lala sing dodol wong kafir ngono. Selama masih non muslimnya ahlu kitab. Tapi kalau udah di luar ahlu kitab tidak boleh. Sehingga ngapunten nek jenengan piknik ten India, piknik ten Cina, ten Korea, cah nom-nom sakniki kan nyelengi kok begitu tok dit tuku tiket ning Korea. Niku terus ning Jepang, nah itu enggak boleh makan barang yang disembelih, ayam, kambing, sapi, mboten angsal. Yang boleh makan ikan di tempat-tempat itu atau sayur. Adapun di Amerika, Inggris, Prancis dan semisalnya negara-negara Kristen, maka di situ boleh dengan makan itu. Dan di Indonesia, misalnya dengan piknik kembali dengan raya untuk makan ayam, kambing, sapi. Kalau yang dagang orang Hindu, karena larangan ini. Tapi kalau kemudian yang dagang ini orang non Muslim, nah maka boleh. Makanya jenengan nek ten mriko ajeng dahar napa ayam betutu,
mang padosi tokone wong Islam, atau nek tokone wong Hindu mang pastikan sing masak wong Islam, sing beleh wong Islam. Atau wong Kristen boleh. Paling aman ya warung Padang wis to, Pak. Dadi nek teng Sumatera Utara niku sak pirang-pirang teng Klecek niku BPK nek ra mudeng busuk mlebu gitu kan. BPK niku babi panggang karo gitu. Nah, paling aman niku pokoknya warung Padang wis. Insyaallah niku paling aman. Nah, kemudian laki-laki muslim sebenarnya boleh menikahi ahlu kitab perempuan. Dalilnya masih ayat yang sama, potongannya berbunyi wal musonatu minal mu'minati wal musonatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna musinina wa ila musafiqina wala mutahhidi akhdar. Dan dihalalkan kalian menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita ahli kitab sebelum kamu. Jadi sebenarnya laki-laki muslim itu boleh menikahi ahli kitab perempuan. Nih, dia harus ngerti fikihnya. Fikih apa? Nah, ini yang banyak orang nggak tahu. Nikah beda agama, laki-laki Islam, perempuan non muslim, ning gereja diterke, ini nggak boleh. Pas Natalan dikancani ning nonongan boleh niko ornamen Natal, itu nggak boleh. Terus ning omahe nek patung-patung wonten niku nggak boleh. Nah, sehingga seorang laki-laki yang menikahi non muslim ahli kitab harus rumahnya nuansanya Islam. Kemudian istrinya kalau ibadah ya mangkat diri. Nah, kenapa kok laki-laki ini dibolehkan? Karena umumnya laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, sehingga harapannya istrinya diajak masuk Islam, anaknya diajak masuk Islam, kan gitu. Tapi yang terjadi karena nikah beda agama dan gak ngerti fikihnya, akhirnya anaknya sak-sae kon milih agama sak-sae, yang terjadi lama-lama bojone melu pindah agama. Mergo ternyata penghasilannya sing putri luwih gede timbang sing lanang. Ibu Islam ra kowe ngopo kowe nganggur kok. Kowe tak pegatan wae lah wis aku nek sing ngenteni akeh. Ya wis ra sida tak malah mlebu Kristen. Nah, itu yang terjadi. Nah, karena banyak mafsadat ini akhirnya Majelis Ulama Indonesia kalau nggak salah tahun 2005 mengeluarkan fatwa haramnya nikah beda agama. Nah, itu dalam kaidah itu disebut sebagai satu dariyah, jadi mencegah hal yang lebih buruk dengan melarang sesuatu yang tadinya diperbolehkan. Nah, gak apa-apa dalam fikih, gak apa-apa kayak gitu. Ya, sehingga Majelis Ulama memilih jalan itu karena faktanya banyak orang yang gak ngerti fikih pernikahan beda agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu maka kalau ada laki-laki muslim bawa pasangan non muslim ke KUA gitu kan, itu mesti ditolak karena aturannya harus KTP-nya sama. Makanya kemarin pimpinan saya itu nanya, bukan kepala badannya tapi bawahannya, kepala bidangnya, mas anakku mau kawin nih tapi calonnya Kristen nih biar ya kan lebih Islam. Oh gelem ya kudu gelem, ora gelem ya boleh lihat. Wah anakku cinta banget ini, kan lebih Islam. Akhirnya anaknya ngobrol sama saya, tak kasih tahu gini ya. Singkat cerita ya udahlah, dia sebagai orang non muslim ya karo keluarganya udah diurusi, jadi akhirnya oke mlebu Islam niku tak urusi ya. Gelem wong wedok gitu. Akhirnya mlebu Islam terus saya dicuci foto niku Mas, foto nganggo jilbab. Wah, kula ngimpi bulan bali kapan Islam ke wong Kristen iki malah wis. Ngoten ya. Jadi akhirnya memang jenengan pun ngalami nikah karo wong agama padha wis sok rame kok meneh beda. Nah tapi kayak Mas nikah karo agama beda akur. Nah itu yang tadi syaitan masuk di situ membumbui dengan subhat, dia nggak sadar. Kenapa akur kan? Gereja diterke, golek perabot-perabot perayaan diterke. Alasannya kan kowe nek Idul Fitri yo tak terke ning lapangan gitu. Tak kancani muter silaturahmi gitu. Ya wis gak ngerti fikih, akhirnya ya sudah kacau balau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Kok ini yang jam 09.00 kok ya. Disebutkan lagi bahwasanya tentang salam. Nah, ini salam yang jenengan tanyakan. Nabi mengatakan la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Ngucap salam. Salam di sini maksud saya assalamualaikum ngoten nggih, yang paling pendek. Niku enggak boleh seorang muslim frontal mengucap salam kepada non muslim. Misal ada Pak Petrus, Pak Petrus, assalamualaikum, enggak boleh. Jelas niku enggak boleh. Nek jelas dengan ngerti niku wong non muslim enggak boleh. Nah, lalu dalam kondisi kumpulan tadi, kumpulan RT tadi dulu. Nah, ketika Pak RT ini muslim, kemudian yang datang campur aduk ada non muslimnya, maka
disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jawazus salam alal muslimina idza kana ma'ahum kuffar. Boleh ucap salam ketika yang datang mayoritasnya Islam, di tengah-tengahnya ada orang non muslim yang minoritas. Misal kumpulan terus ada non muslimnya 2, sisanya Islam semua, assalamualaikum boleh. Nanti dia jawab apa ya terserah dia. Kita menuju kepada yang mayoritas. Tapi kalau terbalik, ternyata itu di rumahnya Pak Petrus tadi, Pak Petrus ucap salam, nah kita jawabannya waalaikum atau waalaikumsalam atau menang baik. Atau kalau itu di rumah kita, sing teko adalah mayoritas warganya non muslim, ya kita nggak usah ucap salam. Salamnya ya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Nah, terus niku nek wonge sing campur aduk. Saiki nek salame sing dicampur aduk. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam ini, salam itu gitu kan. Godhong salam gitu. Nah, maka jenengan harus ngerti Om Swastiastu niku artine semoga keselamatan dan perlindungan datang dari Sang Ida Hyang Widiwasa. Niku pun Ida. Berarti kan enggak boleh. Nama budaya niku artinya terpujilah nama-nama Buddha. Niku nggih akidah, berarti enggak boleh. Jadi jangan kemudian wah ini mau radikal loh, ini kita ngomong agama gitu. Orang radikal jelas tadi kita bunuh orang kafir aja nggak boleh kok, sampai nggak akan mencoba surga kok dilok radikal piye. Lalu salam ngono tok ya wegah. Itu berarti kan ngakoni pripun nggih? Ngakoni wong liya atau Tuhane wong liya sebagai Tuhan juga, nggak boleh. Makanya saya di pertemuan bulan lalu dan jangan masih ingat gitu kan. Misalnya enten Bu Agung enten wingking niku gitu kan, terus enek Joko ngomong, Bu Agung kula niku jane anake Pak Agung. Mesti Bu Agung yo nesu gitu kan. Artinya ketika kita kemudian tahu kalau Allah itu enggak suka gitu, kita sebagai orang yang umat Allah yang menyatakan hanya beriman pada Allah kok nyebut memuji Tuhan yang lain, ya sudahlah itu kan hak kita gitu. Kenapa tidak diloke radikal? Nggak perlu gitu. Itu kan hak kita gitu. Nah, kok mereka boleh loh, itu aturan mereka sak-saknya ngomong sak-saknya entuk ya ben gitu. Nah kita ya gini aja gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok delok sudah tidak kita paksakan agama, kita dakwain dengan baik, dia punya masalah kita bantu, kita tolong, mungkin kita punya kerjaan kita pekerjakan, kita punya makanan kita bagi, kita ketemu di jalan ya kita senyum, kita sapa dia juga dengan baik. Omahnya enggak kita ganggu, nek di omahnya kebakaran kita tulungi, pokoknya performa terbaik sebagai seorang muslim kita tunjukkan dengan akhlak yang baik. Kok delalah nganti mati dia milih agama dia, maka berlaku ayat Quran surat atau ayat 113, maka nalin nabiyin waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Enggak pantas, enggak patut, enggak layak nabi dan orang beriman memintakan ampun pada orang musyrik termasuk orang kafir. Termasuk tadi orang tua yang kafir kita suruh nyikapi dengan baik, terus disikapi dengan baik, digoleki ke omah, dicukupi, kabeh komplit. Kok yo Pak mbok mlebet Islam, gah aku ngene wae penak mlebu Islam tak salat gitu. Misal gitu kan. Nah, ya wis pun diterke nang kuburan joglane cemplungke rampung. Wis ora usah didongake, ora usah diapa-apa gitu. Ya, wajib diurusi karo kelompoknya ya silahkan yang urus ono, ini pakku yang urus ono, nggak apa-apa gitu kan. Jadi nggak usah kemudian enten piai geger bingung, wah aku piye mati ini kafir, tapi aku yo pengen ketemu neng surga. Akhirnya bareng mati didusi, dikafani, disolati gitu kan. Terus celok ke santri kok tahlilan itu, astagfirullah, ampun ya. Kalau jelas-jelas dia kafir selesai sudah, ikhlaskan sudah, nggak usah ditangisi. Pada akhirnya nanti nafsi-nafsi dan menikah urusan sendiri-sendiri. Makanya dunia adalah dunia. Begitu sudah terpisah antara dunia dan akhirat, apa yang menjadi pilihan disitulah yang kita kejar. Oh, orang tua kita mati di atas keislaman, kita doakan sampai mati juga. Tapi kalau kemudian ngapunten, pilihannya beda, pada udah kita sikapi dengan baik, semua kebutuhan kita cukupi, guys pun ngapunten, angkat tangan sudah. Kita selesaikan hak dia sebagai orang tua, kita kubur dengan baik, kita carikan pemakaman, selesai sudah. Gak usah digelani, gak usah ditangisi, gak usah diapa-apa, ya sudah pun. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sakjanya dalam Islam itu, termasuk toleransi dalam Islam itu sakjanya kuburan itu mboten saged, mboten angsal dicampur aduk wong Islam kali wong kafir. Mergone napa? Wong kafir niku umume kuburane niku dibangun.
Wong Islam niku aturane mboten entuk dibangun. Akhirnya wong Islam sing rumangsa luwih sugih timbang wong kafir kuburan dibangun. Sing Islam akhirnya ya tak bangun. Akhirnya do ijingan kabeh, ijinge gede-gede tinggu yang-yangan, nggo main, nggo mendem, nggo mojo, ijinge dilingguhi penak, digoleki gerobak angkringan, nggo dodolan gitu kan. Terus diketok ombok, terus goleke tenda sisan nggo gawe omah gitu kan. Enten mboten wonten niku. Enten ora usah sela, tenan enten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah nek jenengan menggatekkan dengan baik, niku nek jenengan mlebet masjid kan ora entuk sendalan to. Nah, tempat yang enggak boleh sendalan selain masjid niku ten kuburan. Makanya orang Islam itu mulia sejak di kandungan. Bahkan di dalam alam ruh niku sampai ditanyakan mengko nek kowe metu kowe nyembah sapa ya kula nyembah jenengan. Itu berarti kemuliaan. Begitu di kandungan ya didongake karo simboke, begitu lahir ya didongake 7 dina diakekoi gede di sekolahke didongake dikon ngaji mati disolati dikafani dan seterusnya. Begitu nyemplung kuburan mah tidak gitu kan. Padahal tidak boleh kuburan muslim itu diinjak. Jangankan kuburannya, makamnya aja kita suruh nyeker nyopot sendal. Sebenarnya nek akeh rine akeh belinge nggih pun monggo sendalan, tapi secara umum sebenarnya kan nyopot sendal. Makane ten kuburan Islam nika nek boten enten kijinge niku insyaallah boten bakalan dienggo yang-yangan. Mergone napa? Ya keprot kabeh, teles jeblok. Tapi nek enten kijinge paling penak, paling aman. Sepeda motor sebelahe lingguh ning kono wong loro, malah pas nempel gitu kan. Kaya entuk licak bareng. Ya Allah. Makane panjenengan mang meling ten putrane ku kuburno aku ning kuburan Islam bae. Dan orang-orang yang menguburkan kuburan Islam niku juru kuncinya rata-rata TKI begitu. Telepon, Pak, kula ajeng nguburke Pak kula niku salat ra ngoten. Umume lho nggih. Salat ngono. Yes. Monggo. Dan bayarnya murah, anak kula mbiyen mung 500.000. Mboten ben wulan, mboten ben taun. Lung 500.000 cul. Nah, karena kuburan di kita niku nek ditinggal seminggu bahkan luwih niku tukul suket, nah otomatis putra-putrane doten kuburan duduti suket. Nah, kalau niku kuburan Islam, insya Allah Pak, sing mara mriku anak-anak soleh solihah, akhire dongake. Dungane napa? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikuna. Ketika panjenengan ada di situ, bendina entuk dongane. Tapi nek dicampur aduk, sing teko Pak Petrus wau. Semoga Bapak di surga memberkati jenengan semua yang ada di sini terus piye. Nggih, artinya monggo jenengan penggali, nggih. Termasuk kuburan kita enggak boleh berbarengan dengan mereka. Bu bilih mekaten yang saged kula aturaken, ada yang mau ngajak rame ya. Silakan. Monggo Pak RT, sudah saya tunggu. Sebelum ketika di awal itu kan ada kultum. Kultum. Ya. Rapat RT. Nah, padahal kan ada yang Nggih. itu gimana? Enggak apa-apa itu. Bagus-bagus saja. Tapi nek kultum mereka yang kultum nah enggak boleh. Enggak apa-apa. Itu bagus-bagus saja. Artinya gini, ketika ada posisi seperti itu jenengan gampangane memasukkan unsur-unsur dakwah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sangat enggak apa-apa malah. Ada lagi? Nggih? Nggih. Natal. Nggih. Pun. Baik. Jadi gimana hukumnya orang Islam menjaga gereja? Kalau itu dari unsur aparat resmi negara seperti tentara dan TNI maka tidak apa-apa. Tapi kalau itu unsur ormas, banser dan seterusnya, itu yang saya yakini nggak boleh. Jangan nek pengen ngerti kenapa nggak boleh topi mang renungkan. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang mereka, bukan banser tentang orang non muslimnya. Wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman punya anak. Laqad jitum sayyan idda. Kalian telah mendatangkan sebuah perkataan yang penuh kemungkaran. Niki kata-kata mungkar niki berarti Allah niku seneng mboten? Enggak seneng gitu kan. Takatu samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa tahirul jibalu
hadda, hampir-hampir langit niku terbelah. Kemudian hampir-hampir bumi niku meledak, hampir-hampir gunung niku dihancurkan. Kenapa? Sehancur-hancurnya. Kenapa? Anta'u lirrahmani walada. Karena ucapanmu Allah Ar-Rahman itu punya anak. Wa ma yang bagi lirrahmani ayat tahida walada. Gak pantas, gak patut Allah Ar-Rahman itu dikatakan punya anak. Sehingga ayat ini menegaskan menegaskan bahwasanya Allah itu marah dengan ucapan itu. Lah nek Allah marah kok kita malah nunggoni acara sing marah. Niku pripun akidahnya? Pertanyaan niku. Makanya tadi saya kecualikan orang yang memang punya surat tugas dari negara. Silakan. Tapi kalau nggak punya, mau demi sego bungkus atau duit 1.000, alhamdulillah. Ampun, amit-amit jangan sampai akidah kita hanya digadekan dengan seperti itu. Dan saya melihat justru teman-teman itu tuh orang-orang jahil sebenarnya. Sing ngukup niku wong-wong petinggi nih, apakah ketua ranting ini, ketua nopo ini niku sing entuk akeh. Jadi biasanya dikek semene engko tekan ngisor, sing jaga sapa kowe yo 100. Makanya nggih nek jenengan ngertos ada sederek wonten niku mangken tobat. Iman. Niku Allah tuh murka. Makanya ngapunten jenengan nek gelem niteni angger tanggal niku bulan-bulan niku bencana sak pirang-pirang. Nah pertanyaannya sekarang, apa kok sing kena wong Islam bencana niku ora wong kafir? Napa ayo? Napa salah Allah. Ya boten. Jawabane ten Quran surat Al-Mulk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu mana di antara kita yang imannya paling baik, amalnya paling baik. Saniki kula tekoki, jenengan wae kula tekoki. Enek to tong jenengan ra salat, gitu. Islam padahal niku nek daerah salat terus sesuk dhek setruk wonten kira-kira sesuk dhek salat mboten? Lho kok mboten? Daerah salat, misal karena ra salat terus dikei setruk atau loro apa lah gitu. Terus ana sing ngandani kowe nek salat mari, terus akhirnya dhek nyoba salat terus mari. Kira-kira dhek bakal ra salat meneh napa tetep salat? Tetep salat. Termasuk orang yang mengatakan Allah punya anak, Allah tuh marah sampai mengatakan hampir-hampir langit tak belah, tak jatuhkan, bumi tak melepaskan, gunung tak hancurkan. Itu jane Allah pun getem-getem pengen dipapake, ngoten lho. Tapi ditahan semua. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu jalani. Makanya ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu nunggu kita di akhirat nanti. Rahmat Allah 99%. Ya 1% itu didumkan dunia ini sehingga Allah menahan ada bumi hangus pada umat yang tidak beriman setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah itu maknanya salah satunya Nabi itu dengan diutus maka Allah menahan semua itu. Makanya kalau pernah bertanya di beberapa kajian, niku nek wong sing ngomong Allah punya anak terus langsung disambut bledek, kira-kira anak putune cek bakal nutupi akidah Pak mboten? Mboten. Misal dia lagi nyanyi-nyanyi, wah, terus tiba-tiba niku tempat ibadah ambles, kira-kira sesuk tempat ibadah cek rame mboten? Mboten. Makanya yang dimau oleh Allah itu bukan dipaksa untuk beriman, tapi pilihlah imanmu dengan mencari ilmu, belajar, imani. Nah, kemudian Allah kasih musibah kepada orang-orang non-muslim atau orang Islam, maka yang Islam ini adalah musibah, yang non-muslim ini adalah adab. Itu sing artinya pahami. Sama halnya dengan nikmat, ini nikmat. Nah, duit nikmat. Oke. Maka kalau nikmat itu dipegang oleh orang yang akidahnya tidak benar, maka itu istidraj. Nikmat kalau dipegang oleh orang yang akidahnya benar, maka itu nikmat. Makanya kayak sinten niku Harvey Muiz merugikan negara 300 triliun, kondisi 6,5 tahun, niku istidraj. Ora bakalan dia mlebu Islam gitu kan. Ya, dalam artian dia pasti tetap senang di situ. Aku kene wis sugih, anakku ulang tahun tak tukoke pesawat. Akhirnya wong Islam sing rumangsa pengen kaya ngono akhirnya batin, aku dikei sapa ngono dijak miliar di penjara 5 tahun ya gelem gitu. Ya sapa sing arep kei gitu. Nah, maka dalam hidup Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan bedakan antara mana cobaan, mana siksa, mana nikmat, mana istidraj. Makanya jenengan akan dapati yang namanya koron duwite akeh nyemplung ambles bumi, didelepke teng bumi. Jenenge Firaun dadi raja didelepke teng lautan. Terus kaum Ad, kaum Samud dan seterusnya itu semua diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal pada waktu itu mereka itu ada di puncak kejayaan peradaban manusia.
dong gawe omah saka gunung watu niku dibolongi sampai tekan jero, terus digawe lorong-lorong sampai mereka itu tinggal di padang gurun tapi ada bukit batu. Niku sampai ada arkeolog niku masuk niku enten reservoir. Jadi zaman semono pun enten reservoir. Reservoir niku penampungan air. Jadi niku kan napa istilahnya gunungnya kan amba. Nah, piye carane banyu udan niku boten mlayu ning lemah, ditampung, jadi dibolong didaweke joglangan masuk situ. Begitu niku penuh, bisa buat minum dan kehidupan semua itu selama 1 tahun. Wah, elok. Jadi nek ningali National Geographic niku kalau pas nonton sing niku wah bener-bener luar biasa. Makanya dulu didakwai para nabi niku ngopo kowe ndak wae aku wong ra duwe, kowe iki sapa? Mesti bahasa-bahasa itu. Makanya yang dimau oleh Allah tentang keimanan itu bukan kemudian karena Allah yang ngekei pepiling dengan cara macam-macam tadi, tapi lebih kepada karena kita itu mencari, menemukan, kemudian kita kuatkan dan kita imani dan kita jalani sampai mati. Makanya jangan pernah bandingkan aku Islam kok orang didik sing ono ora Islam didik akeh, mboten ngoten cara maine dalam akidah kita mboten ngoten. Ada lagi, Pak? Nggih. Ketika ada hajatan kapasitas enggak? Bener ada hajatan? Pasti kita diundang. Pasti diundang. Nggih. Nomor RT nggih. Nah, terus umpamanya gini. Terus sambutan dan sebagainya. Enggak apa, atau dan sebagainya. Atau Pak Bagio. Itu gimana? Dan kita umpamanya makannya gimana? Kita harus umum supaya kita agak serius. Oke, jadi ketika ketika diminta untuk nyepuyung acara niku, di mana acara niku mengke enten pemberkatan dan seterusnya, saya nggak mau. Walaupun saya RT misalnya, walaupun saya lurah mungkin tak suruh anak buah saya, maka tahu aku ora. Nah, maka tahu tapi ya tak pilih yang non muslim, maka tahu gitu. Nah, kemudian terkait dengan makanannya kembali ke tadi, selama makanannya halal boleh, gitu kan. Selama makanannya halal boleh, gitu, ya Pak. Jadi saya lebih condong ke arah situ untuk menjawabnya. Jadi agar kemudian kita tidak namanya atur pambagio berarti kan dengan menyumbanggakan gitu toh para tamu yang datang mereka itu untuk silakan melanjutkan acara ini kan gitu. Acara ini di dalamnya ada pemberkatan. Makanya ini yang perlu dikliarkan. Nek mau acara napa nika foto-foto makan-makan enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian di situ ada pemberkatan, ada doa-doa segala macam, nah itu yang bagian dari akidah kita yang harus kita hati-hati. Mantan malih. Kalau kita digunakan sama non muslim, atas untuk penyembuhan, semoga Tuhan menyembuhkanmu. Kita mengamini. Ibu kalau sekarang banyak kan yang di rumah sakit ya, rumah sakit yang non muslim yang yayasan, di Kusala atau itu setiap di farmasinya itu dia langsung menyampaikannya semoga Tuhan menyembuhkan. Nah itu kita mengamini. Baik. Nek kontaknya yang datang tetangga jenengan, maka jenengan jawab amin ya robbal alamin. Oke. Kemudian ya robbal alamin artinya aminnya kita kembalikan kepada robbal alamin, yaitu Allah. Tapi nek kontaknya ten rumah sakit niko, nek saran kula jenengan harusnya punya data, punya survei rumah sakit non muslim mana yang kemudian dalam penyampaiannya itu sesuai dengan kaidah kita. Nah, saya menemukan nek saya nggih, niku dokter Un. Dokter Un niku nek lung tinampi obat itu mboten enten omongan ngoten niku. Satu. Terus nek kita ten mriku opnam gitu kan. Niku kita ditawari nek enjing niku mau didoakan dia. Nah, sing teko ustaz nek Islam. Ustaz. Nah, nek non muslim nggih sing teko agamane dia, nek dia Katolik ya uskup, nek di yang napa Kristen nggih pendeta. Jadi sesuai dengan agamanya. Makanya nek kula saran kula nek jenengan selain nek rumah sakit Islam pelayanannya rame atau apa gitu kan, terus atau nyari yang dekat atau mungkin darurat gitu kan, ya usahakan yang jenengan punya data yang baik. Ya, kita boleh. Bagus saya di Kusala kemarin itu, dia menyampaikan itu setiap ambil obat atau perawatnya itu menyampaikan. Oke, amin ya robbal alamin. Mau nek ten brayat minorione malah sing moro bener-bener pendeta. Terus kamar-kamarnya tidak salim, ini nggak boleh, jenengan ten mriku nggak boleh.
Kalau nyebut merek wae, masalahnya dia juga nggak menghargai perbedaan. Salahmu rene. Padahal kan Muhammadiyah nopo kamarnya enten anu gitu. Tulisan Allah ngoten napa enten kamarnya? Mboten to. Mboten enten to. Kula mboten pate gateki enten Muhammadiyah. Enten ngajeng to. Itu artinya kadang itu kita itu terjebak atau dijebak gitu. Pada beberapa kondisi. Jadi kadang nek napa sakaratul maut niku nek kok keluargane mboten segera ngancani malah digancani dhewe. Dan itu ya harus hati-hati. Wonten malih Pak Bu. Kalau untuk perang hajatan ya non muslim, Nggih. itu kita membantu untuk persiapan-perlengkapannya boleh nggak? Oke. Selama di dalamnya ada acara keagamaannya, kita nggak boleh terlibat. Itu pertanyaan itu bisa dikiaskan pada pertanyaan Syekh Utsaimin rahimahullah, Mufti Saudi, ketika ditanya apa hukumnya menjadi tukang kebun pada bank riba. Jawabannya nggak boleh. Jadi ketika acara besarnya atau kegiatan besarnya ini bertentangan dengan syariat, bukan walimahannya loh, tapi di dalamnya ini ada apa? Dan undangannya tulisannya cetol nih, pemberkatan ngoten to. Kalau nanti maca ngoten niku. Nah, maka itu kita usahakan untuk tidak terlibat. Silakan dengan cari alasan apa mawon. Nah, terus piye pekewo karo tangga mang dugi sebelum atau setelahnya. Dengan paringi amplop nek biasane amplop atau kado nek biasane kado. Selamat yo kan sudah punya mantu. Bahasa-bahasa umum mawon gitu. Ngoten. Ada lagi, Pak, Bu? Bu, mau nanya, Bu? Pun cekap. Oke, kita tutup dengan doa 5 menit lah, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngatan dengan sakit kula aturaken poinnya, akidah kita sudah jelas, iman kita sudah jelas, jangan dicampur adukkan karena itu berbahaya. Takutnya jenengan nanti berharap iman itu yang akan melindungi jenengan di akhirat ning malah ora kanggo, karena ning donya kita enggak hati-hati. Maka pastikan ketika jenengan mau bermuamalah dengan orang non muslim, pastikan ini wilayahnya apa. Kalau wilayahnya ini akidah, hati-hati. Tapi kalau wilayahnya muamalah, monggo. Dengan tulungi silakan, dengan bantu silakan, dengan pekerjakan silakan. Catatan saya, ketika sama orang non muslim aja kita diminta untuk berbuat baik, maka sama orang Islam harus lebih baik. Jangan sampai dibalik-balik. Makanya Nabi SAW mengatakan la tusahib illa mu'minan wa la taqul ta'amaka illa taqiyun. Jangan berkawan karib kecuali dengan orang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi berpesan ketika Nabi pernah mengatakan bahwasanya kita nggak boleh menganiaya orang-orang kafir dan seterusnya, maka Nabi punya pesan sama saudara kita harus lebih baik. Hatta kepada saudara kita yang di kulon sana yang mungkin mengafirkan kita juga nggak boleh membalas ucapan mereka, kita nggak boleh membalas kedoliman mereka. Biarkan Allah yang menegakkan keadilan buat mereka atau memberi hidayah kepada mereka. Maka kita tetap berdiri tegak di atas keyakinan kita bahwasanya Islam yang baik itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga non muslim, lebih-lebih kepada saudara kita sesama muslim. Kita akhiri dengan doa, semoga Allah kemudian menjaga iman-iman kita. Apalagi panjenengan saya lihat sudah banyak yang berkepala 5, maka apa yang mau ditunggu kalau enggak cuma ngantri wafat. Oleh karena itu maka akidah itu penting untuk dijaga, jangan sampai luput. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma
ma anta a'lamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin, Allahumma ja'alna minas solihin, Allahumma ja'alna minas solihin. Wajma'na fi sumratil muwahhidin wa adkhilnal jannata ka jannatin na'im ya arhamar rahimin. Irhamna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih ummahatana wa aba'ana wa aslih asdiqana wa aslih asatidana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila tarfata ain. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika man siwak ya Ghaniyu ya Hamid. Allahumma asfi mardana waqdi dunuyunana ya khairar raziqin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima ataitana ya khairar raziqin. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzu bika min fitnatil qabri wa adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzu bika min adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzu bika minar riba wa na'udzu bika minaz zina wa na'udzu bika minad dain wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzu bika min su'il akhlaq wa na'udzu bika minan nifaq wa na'udzu bika minasy syirki wa na'udzu bika minadh dhulmi wal kufri wa na'udzu bika min su'il khatimah wa nas'aluka ya khairar raziqin husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala